Udah Pak, Pak biarin aja Pak. Biar dulu, biar tenang, biar dia tenang dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, malam ini saya mendatangi orang yang bisa dibilang agak stres ya atau gila. Ini akibat dari korban santet atau gangguan makhluk gaib. Cuma saya belum tahu ini kesaksian dari ini Bapak ini siapa, ini siapanya Pak? Masih saudara. Saudara. Kan? Oh, keponakan. Iya. Ini sudah berapa tahun ini kayak gini Pak? Udah lebih setahun ini. Oh, kurang lebih setahun. Iya. Nah, dia kok senang deket pohon besar ini? Ini sejak kapan dia? Emang apa dia larinya ke sini, kalau sudah dibawa ke rumah pulang ke sini lagi? Iya. Susah mau dibawa ke rumah, dia sering pohon ini terus. Oh, sering ke pohon ini. Iya. Nah, ini awalnya gimana dulu, Pak? Dulu dia sering main-main ke hutan. Main ke hutan. Tahu kata-kata orang kesambat itu apa? Kesambat. Jadi awalnya kesurupan gitu ya. Iya, kesurupan. Nanti saya deteksi juga ini, Pak. Apa ini salah satu dari gangguan dukun santet yang membuat dia gila, atau memang benar-benar gangguan jin, atau bisa jadi ini gangguan dari pikirannya. Iya. Tapi sudah pernah diobatin? Belum? Sudah ke orang-orang pintar. Sudah. Katanya apa kesaksiannya? Nggak ada yang bisa nyembuhin. Nggak ada yang bisa nyembuhin. Iya. Dibawa pulang nggak mau ini. Dibawa pulang nggak mau, dia terus ke pohon ini. Arah dia ngamuk. Ini kalau dipegang ngamuk ini. Ngamuk ya. Mau deket sama pohon ini tuh. Ini usianya udah berapa ini? Ada 30? Ada sekitar 30, belum nyampe 28 gitu. Oh, 28 tahun. Masih muda ya. Ini saya curiga juga ini. Ini dia setiap dibawa pulang larinya ke pohon ini terus ya? Iya. Oh. Nanti ini mau saya deteksi juga, ini mungkin ada sesuatu di pohon ini. Bisa jadi dia ini kena gangguan makhluk halus yang ada di pohon ini. Iya, minta tolong Ustaz. Dulu awalnya itu gimana? Apa dia kenanya di rumah? Apa memang benar-benar di hutan itu? Waktu nemuin dia kesurupannya di mana, Bapak ini? Pulang dari hutan dia ketawa sendiri, nangis sendiri. Oh, jadi waktu pulang dari hutan dia tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri gitu. Ya, teman ini udah tambah parah ini Ustaz. Semakin parah, dia udah nggak kenal lagi keluarga gitu ya? Enggak tahu keluarga. Kadang nangis sendiri, marah-marah. Tapi dia jahilin orang nggak gitu, kayak ganggu-gangguin masyarakat? Enggak, tapi nggak bisa dideketin. Oh, dia cuman nggak bisa dideketin aja. Terus makannya gimana? Makan dikasih, kalau makan dikasih. Kadang dimakan sama dia. Makan. Oh, ini sahabat ya. Ini dulu kesaksian dari ini saudaranya ya. Jadi si korban, kalau saya bilang korban aja ya, ini korban makhluk gaib. Jadi dia main ke hutan, tiba-tiba pulang dari hutan itu dia ketawa-ketawa sendiri, kadang nangis. Nah, itu setahun yang lalu ya Pak ya. Iya. Nah, sudah setahun yang lalu dia tiba-tiba seperti ini. Nah, sampai sekarang makin parah ya. Makin parah. Tapi sudah dideteksi Pak, ini benar-benar pulang dari hutan, bukannya dia lagi ada masalah sama seseorang gitu? Nggak ada Pak, saya tahu anaknya ini. Diperiksa di dokter juga nggak ada benturan apa-apa? Oh. Sudah berkali-kali ke dokter. Kalau seandainya ada benturan ya mungkin bisa jadi dia berantem, Iya. atau jatuh, bentur, pleset. Sudah 1 tahun lebih ya. Iya. Ini nanti mau saya coba saya deteksi dulu ini Pak, karena yang namanya penyakit seperti ini nih ya bisa jadi belum tentu itu ulah jin, bisa jadi derita psikologis atau pikirannya, karena ada suatu masalah tentang keduniaan yang menjadi beban pikirannya sehingga dia stres timbulnya, lari ke hutan gak jelas-jelas, akhirnya kena gangguan jin. Lebih dominan penyakit psikologi ini Pak. Iya Ustaz. Tapi belum tentu juga, nanti mau saya deteksi dulu. Jadi penanganannya juga berbeda-beda Pak ya. Kalau cuman gangguan jin, ini hanya diruqyah saja ini hilang. Iya. Ya, saya ruqyah, saya buang jinnya, pengaruh-pengaruh jinnya dibuang, insya Allah dia akan sadar lagi. Iya. Tapi kalau dengan cara itu belum bisa, ya nanti saya
dengan metode hipnoterapi, menterapi pikirannya Iya. agar pikirannya kembali semula. Ini kan kalau saya lihat ini sudah parah ini, karena dia udah nggak ingat dengan dirinya dia sendiri, bahkan apalagi sama keluarga. Ini kalau dipegang marah dia. Marah. Kenapa nggak di Kayak ngamuk begini dia. Nggak bisa orang lain. dia kalau ketemu orang, apalagi ketemu lampu kayak gini, malu Iya, dia ya. malu. Dia dari tadi nggak mau ngeliat. Tapi bisa nggak diajak komunikasi ngomong? Atau cuman Gimana mau ngomong? Dia dipegang, diajak ngomong kayak gitu. cuman gitu-gitu aja ya? Iya. Saya curiga dengan pohon ini. Apakah ada makhluk gaibnya yang di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Benar ini Pak, saya merasakan ada energi getaran-getaran gaib di pohon ini. Iya Ustaz. Dia selalu sini terus. Ini saya juga melihat ada wujud seperti manusia, perutnya gendut ini, rambutnya panjang, dan matanya merah tapi ada taringnya ini Pak. Dia menghuni di sini. Nah ini kayaknya kena ini dari pengaruh ini juga ini. Nanti saya mau netralisir pohon ini aja Pak, saya netralisir biar jinnya ini hilang. Iya, iya. Nanti kita lihat apa reaksi dari si keponakan Bapak ini. Iya. Ya, saya mau netralisir jinnya dulu ini yang ada di pohon ini. Ini kalau tiba-tiba nanti dia pergi, mau diajak pulang, berarti memang benar makhluk-makhluk yang ngajakin dia. Iya, iya. Tapi kalau dia tetap masih di pohon ini, berarti memang ada penyakit lain dari jin-jin lain juga. Bismillah. Oke sahabat ya, saya mau menetralisir pohon ini dulu. Karena saya curiga dengan pohon ini ya. Ini si orang yang stres ini, dia selalu mendekat pohon ini. Sudah diajak pulang, selalu kembali ke pohon ini lagi. Dan saya juga merasakan ada energi getaran-getaran gaib di pohon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dia Hah? marah. Datang. Oh, kalau pohon dipegang marah dia ya? Coba nanti Bapak pegangin dia aja, saya mau netralisir pohon ini dulu Pak. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, biar sembuh. Biar sembuh kamu. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما ذا الذي يصفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله. Allahu Akbar. Cah, cah. Cah. Sudah saya netralisir yang di jinnya. Sudah pergi dia. Nah, Pak, ini sudah saya netralisir. Nanti kita ajak aja ke rumah itu. Iya, iya.
Nah, kita lihat ya, kalau dia nggak balik ke pohon ini lagi, artinya memang benar ada kaitannya dengan jin yang ada di pohon ini. Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat ini stres ini kena gangguan jin kalau saya lihat juga. Sudah setahun nih Pak ya kayak gini terus ya. Iya, sudah 1 tahun. Susah juga dia diajak komunikasi udah nggak bisa juga ya. Nggak bisa lagi. Yuk pulang yuk. Dan ini pohon ini sudah saya netralisir. Nanti kita ajak ke rumah. Kalau memang dia di rumah balik ke pohon ini lagi, tapi saya yakin insya Allah nggak akan balik dia, karena ini jinnya sudah saya netralisir yang ada di pohon ini. Ini sahabat, ini sudah saya netralisir pohonnya. Coba Pak ini agak dijauhin dari pohon Pak. Kalau dia masih mendekat berarti ini. Coba, saya yakin dia tidak akan mendekat lagi. Iya mau dah. Mau ya, udah suruh duduk aja sini dulu, suruh duduk dulu. Nanti kita ajak pulang. Nanti mau saya deteksi lagi atau kalau di dalam dirinya ada makhluk-makhluk gaib, nanti mau saya obati sekalian. Udah 1 tahun ini. Nah ini untuk sahabat-sahabat ya, gangguan jin ataupun iblis itu sangat mudah bagi orang-orang, terutama orang-orang yang lalai dalam beribadah, dalam agamanya tidak dijalankan, artinya lemah iman ya. Jadi untuk sahabat-sahabat kemanapun tempat, mau itu pergi ke hutan, mau sahabat pergi ke gunung, mau sahabat pergi kemana saja, itu selalu berdoa. Lebih baik itu sahabat mengamalkan zikir kolbu atau zikir dalam hati, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah itu di dalam hati. Ataupun sahabat bisa mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sahabat amalkan itu di dalam hati. Jadi selama aktivitas keseharian 1 kali 24 jam, hati manusia ini jangan berhenti untuk berzikir atau menyebut asma Allah. Insya Allah diri kita akan Allah lindungi. Terutama ketika kita mati pun kita akan tergolong orang-orang yang mati syahid. Kenapa saya bilang mati syahid? Karena kita mati, hati kita tidak lalai dalam mengingat Allah. Dan itu pun sudah termasuk amalan-amalan yang sering dijalankan oleh para wali. Beliau mengucapkan kalimat-kalimat Allah, mengucapkan zikir dalam hati yang tidak henti-hentinya walaupun sedang tidur. Karena hati manusia ini tidak tidur, walaupun secara fisik dia istirahat, manusia istirahat, tapi hati ini tetap bisa bergerak. Nah ini salah satu sahabat ya, salah satu contoh manusia-manusia yang sudah kena gangguan jin atau iblis. Nah ini sudah nggak dekat pohon lagi Pak ya. Artinya memang benar ada kaitannya dengan jin yang ada di pohon ini. Alhamdulillah. Ya nanti mau saya obati sekalian biar sehat normal kembali. Nanti kalau setelah normal usahakan jangan fokus, jangan nomor satukan dunia. Ini harus dididik dulu tentang ilmu agamanya. Kalau nggak dibawa ke pondok biar belajar ilmu agama, biar insya Allah hidup di dunia ini bisa lebih menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak, dunia itu penting, akhirat pun lebih penting. Jadi jangan fokus terhadap dunia saja. Jadi fokuskan untuk agamanya terutama. Insya Allah hidup di dunia ini Allah jamin kalau manusia-manusia yang senantiasa belajar ilmu agama, menjalankan agama dengan sempurna, maka insya Allah dunia pun akan mengikuti. Tapi kalau mengejar dunia, maka agama ini ditinggalkan, otomatis manusia-manusia yang merugi salah satunya adalah manusia yang lalai dalam akhiratnya. Nah ini Pak ya, ini buat pelajaran juga ini Pak ya. Jadi kalau kita pergi kemana-mana selalu berdoa mengingat Allah dimanapun tempat, insya Allah jin maupun kejahatan dari bangsa manusia itu tidak akan bisa menembus diri kita. Iya, Ustaz. Sekalipun ada dukun santet yang kerjaannya ingin mencelakai kita, ada makhluk-makhluk jin kafir yang ingin mencelakai kita,
insya Allah kita tidak akan serangan mereka tidak akan sampai ke diri kita. Ya Pak ya, insya Allah nanti kalau sudah di rumah nanti saya bantu untuk pengobatan ya Pak. Oke, untuk para sahabat-sahabat, ini saya mau ke rumah Bapak ini dulu untuk menyelesaikan ini agar dia bisa normal lagi ya. Mudah-mudahan saja orang-orang yang sakit cepat Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan saja manusia-manusia yang dalam lalai dalam agamanya, kita doakan selalu mudah-mudahan menjadi manusia yang taat, yang insya Allah fokus dalam agama, artinya fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sahabat-sahabat, pesan saya untuk para sahabat, selalu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbaiki ibadah kita. Insya Allah hidup kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sahabat, nanti saya akan lanjutkan lagi live-nya setelah sampai di rumahnya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe. Insya Allah nanti tidak ketinggalan dengan live saya berikutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.